Baik, pembahasan saya lanjutkan lagi. Saya akan membahas tentang garis pengaruh. Nah, garis pengaruh itu apa? Garis pengaruh itu garis yang menunjukkan pengaruh posisi beban terhadap gaya di suatu tempat. Jadi pengertiannya begini. Kalau ini ada balok di atas dua tumpuan, katakanlah balok A, B. Dikatakan garis pengaruh itu garis yang menunjukkan pengaruh posisi beban terhadap kedudukan gaya, terhadap besarnya gaya di tempat-tempat tertentu. Nah, misalnya tempat tertentunya itu apa? Ini kalau ada balok seperti ini, balok atas dua tumpuan, di tumpuan sendi di sini ada RYA, ini ada RXA, ini ada RYB karena ini tumpuan roll, RYB. Nah, yang dimaksud pengaruh posisi beban terhadap gaya di tempat tertentu itu apa? Misalnya seperti ini, gaya di sini pada saat ini ada, misalnya ada gaya satu satuan di sini, ada gaya gitu. Gaya di sini. Berapa besar RYA kalau ada gaya di sini? Nah, jadi yang kita tinjau RYA-nya. RYA-nya berapa kalau gaya ini ada di sini? Kemudian kalau beban ini tadi berpindah di sini, maka RYA berapa besarnya? Kemudian kalau bebannya itu tidak di sini tapi di sini, pindah di sini, RYA-nya jadi berapa? Kalau bebannya pindah ke sini, nah misalnya ini pindah ke sini, berapa di sini? Kalau bebannya di sini, kalau bebannya di sini, ini tentunya berubah posisi besarnya RYA ini akan berubah. RYA akan menjadi besar kalau dia itu pas tepat di sini, tetapi dia akan semakin kecil, dan akhirnya RYA akan menjadi 0 kalau beban ini sudah ada di sini. Demikian pula RYB, reaksi tumpuan B ini. Kalau beban ada di sini, bebannya itu ada gaya di sini, itu besarnya RYB berapa? Kemudian kalau bebannya berjalan ke sini, ini RYB-nya berapa? Kalau bebannya di sini berapa? Dan seterusnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari pengaruh posisi beban yang berjalan. Kalau struktur yang bebannya berjalan itu apa? Ya, kalau Anda melihat jembatan, itu bebannya mesti berjalan dari dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian apalagi crane, itu juga bebannya berjalan. Itu namanya garis pengaruh. Bukan hanya reaksi saja garis pengaruhnya. Kalau Anda mau melihat posisi gaya dalam di tengah bentang, di tengah-tengah sini, berapa gaya gesernya, berapa momen lenturnya di tengah bentang. Nah, besarnya gaya dalam di tengah bentang itu juga akan dipengaruhi posisi beban yang ada di atasnya. Bebannya di sini, apakah di sini apa? Jadi kalau kita meninjau gaya dalam di sini, misalnya ini balok jembatan, maka pada saat kendaraan berjalan dari satu sisi ke sisi lain, gaya dalamnya akan berubah. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan gaya dalam? Nah, garis pengaruh. Bagaimana cara menggambarkan atau membuat garis pengaruh? Kalau akan membuat garis pengaruh, maka dimisalkan ada
gaya, ada beban satu satuan. Beban satu satuan. Satu satuan gaya yang berjalan dari satu sisi ke sisi lain, dari satu titik ke titik lain, dari ujung sendi sini ke roll sini dengan variabel jaraknya X. Jadi X-nya sama dengan 0 berapa, ini berapa. Jadi X-nya itu apa namanya, variabel. Jadi berjalan, bendanya itu berjalan, gaya beban satu satuan ini berjalan dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan, katakanlah ini misalnya 4 meter gitu ya, 4 meter misalnya, 4 meter sembarang, ini bisa berapa meter aja. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Ya kita hitung saja reaksinya menggunakan persamaan keseimbangan biasa. Persamaan keseimbangan biasa, ya, jumlah momen di titik B, momen di titik B sama dengan 0. Maka apa? Minus RIA dikalikan jaraknya 4, terus ditambah gaya satu satuan, jaraknya berapa? Jaraknya 4 minus X. Ini kalau ini kan RIA kalikan jaraknya dari sini 4. Nah, satu jaraknya dari sini berapa? Kalau dari sini ke sini 4, dari sini ke situ X, sisanya dari sini ke situ kan 4 dikurangi X. Ini harus sama dengan 0. Maka apa? Di sini Anda dapatkan bahwa RIA sama dengan 4 minus X per 4. Nah, kalau X-nya itu 0, berarti di sini untuk X sama dengan 0, maka Anda masukkan RIA berapa? RIA Anda masukkan 0, berarti sama dengan 4 minus 0 per 4, berarti RIA sama dengan 1. Pada di ujung sini, pada saat bendanya bebannya di ujung sini, maka dengan 4. Artinya sekarang RIA sama dengan 4 minus 4 dibagi 4 sama dengan 0 gitu. Setelah itu kita gambarkan di sini. Gambarkan di situ. Untuk X sama dengan 0 kan, X sama dengan 0, maka di sini RIA-nya sama dengan 1 kan? 1. Untuk X sama dengan 4, RIA sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kalau X-nya sama dengan 0, jadi benda ini, beban satu satuan ini bertengger di sini, maka ini RIA posisinya gayanya paling besar. Tapi begitu dia jalan ke sana semakin kecil, semakin kecil mengikuti fungsi ini sesuai jaraknya. Pada saat dia berada di sini, beban satu satuan itu di sini, maka beban satu satuan ini total ditopang oleh RYB, oleh tumpuan B,
sedangkan tumpuan A tidak menerima beban. Nah, dari sini kita buat jumlah gaya-gaya arah Y sama dengan 0. Apa jumlah gaya-gaya arah Y? Maka RYA ditambah dengan RYB minus 1 sama dengan 0. RYA nya tadi 4 minus X per 4 ditambah RYB jadi maaf saya lanjutkan lagi. Jadi ini kalau kita sudah ketemu garis pengaruh RYA, ini saya tulis di sini garis pengaruh RYA. Nah, sekarang garis pengaruh RYB bagaimana caranya? Ya kita ambil jumlah gaya-gaya arah Y sama dengan 0. Maka RYA plus RYB minus 1 sama dengan 0. Ini saya masukkan RYA nya kan sama dengan 4 minus maksud ini. Kemudian RYB nya belum tahu, dikurangi 1 sama dengan 0. Maka RYB berapa? RYB sama dengan 1 dikurangi 4 minus X per 4. Ini bisa saya tuliskan di sana. Ini RYB sama dengan 4 per 4 minus 4 minus X per 4. Ini kan sama dengan 4 minus 4 plus 1 per 4 plus X. Artinya apa? Artinya RYB sama dengan X per 4. Nah, di sini kita bisa hitung pada saat bebannya di X sama dengan 0 atau di titik A, di atas tumpuan A, X sama dengan 0, maka RYB sama dengan 0. Masukkan ini. Sedangkan pada saat X sama dengan 4, maka RYB nya sama dengan 4 per 4. 4 per 4 sama dengan 1. Sehingga gambarnya di sini 0, di sana 1. Nah, linear ini 1. Ini garis pengaruh RYB. Kalau saya akan meninjau gaya dalam di tengah bentang, misalnya saya akan meninjau gaya dalam di tengah bentang di irisan ini, irisan 1, 1. Saya akan melihat gaya dalam di sini. Gaya geser berapa? Gaya geser di irisan 1, 1. Garis pengaruhnya seperti apa? Nah, kita melihat ini. Kalau gaya geser 1, 1, kita melihat sana, konsisten sana dulu. Apa gaya geser di 1, 1? Maka ada dua kemungkinan pada saat bendanya itu di sini. Benda satu ini di sini. Ini kan berjalan satunya, tek gitu. Pas saat bendanya di situ, itu RYA dikurangi 1. RYA kurangi 1. Tapi ini ada catatannya, dia hanya berlaku jika jangan pakai jika. Untuk interval, untuk interval 0 lebih kecil X lebih kecil 2
2 meter. Jadi ini di sini. Nah, untuk interval ini dia berjalan di sini, interval itu, maka berlakunya ini. Berjalan kan bendanya. Nah, pada saat bendanya sudah di sini, maka D11 itu berubah RYA saja. Karena apa? Yang terlihat hanya tinggal RYA. Demikian pula momennya. Momen lentur. Momen lentur di irisan 11 sama dengan berapa? Sama dengan RYA kalikan 4 dikalikan 4 minus 1 dikalikan 1 dikalikan berapa? Kalikan bukan 4 ini. Katanya ini 2 ya, ini saya sebutkan ini kalau ini tengah bentang itu 2 meter. Berarti RYA kalikan 2 minus 1 dikalikan 2 minus X. Tuh. Ini berlaku ini untuk 0 lebih kecil X lebih kecil 2 meter. Ini tadi juga untuk interval 2 meter lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 meter. Ini juga. Nanti kalau untuk M itu juga berubah di irisan 1 itu kalau RYA kalikan 2. Ini untuk 2 meter. Nah, persamanya begitu. Jadi pada saat bendanya di sini gaya gesernya berapa? RYA dikurangi 1. Begitu bendanya itu sudah berjalan di sini, berban 1 ini sudah di sini. Anda melihat ke sana kan nggak kelihatan satunya ini sudah kelewat, maka tinggal RYA saja. Momen juga gitu. Momen RYA kalikan jaraknya 2 dikurangi 1 kalikan jarak segini. Jarak segini itu berapa? 2 minus X. Tapi begitu bendanya sudah berjalan di sini, maka yang terlihat Anda lihat sana itu tinggal RYA saja. Sehingga gambarnya juga begitu. Gambarnya menjadi seperti ini. Nah, gaya geser, untuk gaya geser ya. Gaya geser kan ini ada RYA, ada RYA. Jadi Anda cara gambarnya apa? Lihat saja ini ada RYA berarti Anda gambar aja garis pengaruh RYA. Gambar garis pengaruh RYA. Tapi untuk sini sampai sini ini dikurangi 1. 1 dikurangi 1 0. Ini kan sini setengah, tengah-tengahnya kan ya. Ini 1 berarti ini tengah-tengahnya 1. 1 dikurangi 1. Jadi gambarnya nanti gini. Nah gitu. Ini setengah, ini minus setengah. Kayak gesernya seperti itu. Momen lenturnya bagaimana? Momen lentur sama juga, tinggal gambarkan aja. RYA kalikan 4 berarti Anda buat gambar 4 kalinya RYA. Kalau 4 berarti ini kan 2 dikurangi. Nah, ini ada faktor koreksi kan.
dikurangi. Kalau X-nya sama dengan 0, pengurangnya berapa? Ini kan momen dari sini kan tadi dikali 2 ya. Ini berarti di sini ini 2. Ini 2, di sini 4 kan? Di sini 1. Nah, pada saat X-nya sama dengan 0, pengurangnya momennya ini pengurangnya 0. Berarti pengurangnya kan 2, faktor koreksinya. Dikurangi 2 tinggal 0 ini. Pada saat X-nya sama dengan sini di 2 berarti pengurangnya berapa? Pengurangnya 0. 2 kurangi 2 kan 0. Berarti nggak dikurangi, sehingga bentuk garis pengaruh momennya begini. Nah ini 2, ini 1. Nah ini bentuknya seperti ini. Ceritanya begitu. Gambar dulu garis pengaruhnya RYA. Ini kan ada RYA. Di sini gambar RYA dulu. Untuk di sini berlaku koreksi ini, angka 1 ini. Saya kurangi 1 semuanya, kurangi 1 ya 0, ini kurangi setengah, kurangi 1 setengah, minus setengah. Ini juga gitu, gambar semuanya. Ini berlaku. Tinggal koreksinya, jangan dimasukkan, jangan dihitung dulu, nanti pusing. Biar aja gini. Nah, ini RYA berarti 2 RYA. Ini RYA-nya kan segini, buat lagi 2. Ini 1, ini buat lagi 2. Lah gitu. Titik-titik dulu gitu. Kemudian koreksinya, oh di sini ada koreksi, ini ada diskonnya. Diskonnya berapa? Diskonnya 2 minus X. X-nya sama dengan 0, diskonnya 2. X-nya sama dengan 2 di sini, diskonnya berapa? Diskonnya 0 atau seperti ini, ya sudah. Berarti ini seret. Jadi kali ini garis pengaruh gaya geser di irisan 1-1. Ini garis pengaruh momen lentur di. Nah ini gunanya untuk apa? Ini yang disebut dengan ordinat pengaruh itu. Ordinat pengaruh. Artinya apa? Kalau ada beban 1 di sini, sebenarnya tinggal Anda lihat ordinat pengaruh di sini berapa? Tuh. Ordinat pengaruh di sini. Y-nya berapa? Ini Y-nya berapa? Ini Y-nya berapa? Y-nya berapa? Diurutkan gitu. Kalau ini 1, Anda ninjau di sini. Ini X-nya kan itu, Y-nya itu ini ordinat pengaruh, ini ordinat pengaruh. Ordinat pengaruhnya siapa? Ordinat pengaruhnya RYA, ordinat pengaruhnya RYB, ordinat pengaruhnya gaya geser di sini, ini ordinat pengaruhnya momen lentur di sini. Terus gunanya untuk apa? Ordinat pengaruh itu kalau ini bebannya misalnya 100 ton atau 100 newton, 100 kilonewton, tinggal ordinatnya dikalikan bebannya itu 100 kilonewton, ya berarti RYA-nya segini. Kalau posisi di sini RYA-nya sama dengan segini dikalikan 100 kilonewton. RYB-nya segitu dikalikan 100 kilonewton. Gaya gesernya di tengah bentang segini, ordinat ini kalikan 100 kilonewton. Momen lenturnya segini kalikan 100 kilonewton. Gunanya ordinat pengaruh seperti itu. Kalau ada beban terdistribusi, panjangnya seperti apa? Beban terdistribusi merata, kayak segini. Nah, tinggal ini aja, Anda plot sini, hitung luasnya. Kalau bebannya terdistribusi, gunanya seperti itu. Ini digunakan untuk apa? Untuk mencari posisi beban, posisi gaya di tempat-tempat tertentu. Kalau ada beban berjalan, karena ada beban 2 meter panjang, misalnya beban terdistribusi 2 meter, besarnya 50 kilonewton per meter. Gayanya berapa di sini? Posisi maksimumnya gimana? Posisi maksimumnya tinggal aja diplotkan di sini. Plot, hitung luasnya. Di sini berapa? Oh, hitung luasnya. Kalau di sini berarti 2 meter 100 kilometer 100 kilonewton per meter misalnya. Diplotkan segini, luasnya kalikan 100 kilonewton per meter tadi itu.
Kalau untuk RIA maksimumnya di sini. Kalau RIB posisi beban maksimum kalau dia di sini. Kalau gaya geser maksimumnya di mana? Ya, diplotkan di sini, diplotkan di sini. Kalau momen berarti dia posisinya di situ. Nah, ini cara menggambarkan ini apa namanya cara menggambarkan garis pengaruh dan kegunaannya. Ini garis pengaruh. Sehingga definisi garis pengaruh itu adalah garis yang menunjukkan pengaruh posisi beban terhadap kedudukan gaya atau posisi gaya di tempat-tempat tertentu. Mungkin itu untuk sementara tentang garis pengaruh.